adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, semua cerah, semua sukacita pagi ini. Sudah pada mandi belum ya? Oh, pasti sudah. Sudah pada sarapan belum? Wah, oh ada yang belum. Wow. Pagi hari ini Tante Sheni nemenin adik-adik untuk kita mau sekolah minggu di udara. Ada sukacita adik-adik? Amin, haleluya. Pagi ini Tante Sheni ditemani dengan temanmu. Halo. Kakak Shelin. Dan ada lagi temannya. Halo. Kakak Mirari. Nah adik-adik, kita sekarang mau bersukacita. Sekolah minggu di udara. Puji Tuhan, anak-anak sudah siap kan? Yuk, mari kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu di udara pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik pagi ini bagi kami. Engkau sudah membangunkan kami dengan nafas hidup yang baru, bahkan kesehatan, kekuatan yang baru untuk kembali kami dapat beraktivitas. Terlebih pagi ini kami sudah siap untuk sekolah minggu di udara. Kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan karena Tuhan Yesus terlalu baik bagi kami. Untuk itu kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus pagi ini. Bapakku datang, amin. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, amin, atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang pada. Inilah anak-anakku datang kepada Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur bagi-Mu Yesus atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, oh siang hari, sore dan malam hari, amin. Oh,
datang kepadamu Bapa di sorga. Kami bersyukur pagi ini karena kebaikan-Mu bagi kami. Pagi hari, siang hari, bahkan sore hari, Engkau selalu ada menyertai kami. Walaupun kami ada di rumah, walaupun kami mungkin belajar di rumah, bermain di rumah, bahkan sekolah minggu di rumah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Karena kami senantiasa bersyukur dan bersyukur. Begitu baiknya Tuhan, kasih setiamu selalu melimpah. Haleluya, puji nama Tuhan, amin. Anak-anak pagi ini, kalau kita digoda oleh iblis, apa yang kita lakukan? Apa kita mau ikut iblisnya? Oh iya benar, kita mau menolak dia di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa, amin, amin. Pakai gerakan anak-anak bangkit berdiri ya. Puji Tuhan. Kalau kita digoda iblis, apa yang kita buat? Kita tolak dia dalam nama Yesus. Dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus menghalau dia dari kehidupan kita. Dan kita tetap ada bersama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Apa yang kita mau berikan bagi Dia pagi ini? Kita mau berikan hati kita, pikiran kita, supaya sebentar lagi kita akan diisi oleh firman Tuhan. Anak-anak akan tetap kuat walaupun harus mengalami pandemi, walaupun harus di rumah, tidak boleh kemana-mana, harus pakai masker, cuci tangan, harus menjaga jarak. Tetapi Tuhan Yesus terlalu baik bagi kita. Puji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Bapa, Engkau baik. Amin, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Tak Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau terlalu baik. Bapa, Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
hati, dalam pikiran kita, supaya kita tetap kuat menghadapi segala situasi, menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit. Kita tetap mampu untuk mengerjakannya, karena firman Tuhan akan memberikan pengetahuan yang luar biasa bagi kita. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami percaya pujian kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri bagi kami, untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami pintar, memberikan kami pandai, memberikan kami kemampuan untuk menyerap setiap pelajaran-pelajaran baik lewat rumah kami masing-masing. Untuk itu kami serahkan pelayanan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Roh Kudus akan berbicara bagi kami lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu. Dan kami percaya, kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Semua katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, minggu ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini yang menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan, nama saya Tante Grace. Ya, puji Tuhan, adik-adik semua mau mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan ya, kita rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan supaya menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, saya mau menyampaikan tema firman Tuhan hari ini adalah senang berdoa. Senang berdoa. Nah, Tante punya yel-yel ya. Sebelum kita lanjut firman Tuhan, Tante punya satu yel-yel buat adik-adik semuanya. Ikutin ya. Yel-yelnya begini. Doa gaya hidupku. Gitu ya. Adik-adik, yel-yelnya begini. Doa gaya hidupku. Nah, ayo semua adik-adik ya. 1, 2, 3. Doa gaya hidupku. Nah, itu adalah yel-yelnya. Supaya kita ingat, kalau doa itu harus menjadi gaya hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita selalu harus berdoa. Jadi pagi, siang, sore, malam, setiap waktu supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, artinya selalu berhubungan dengan Tuhan, ya. Ada komunikasi dengan Tuhan di dalam hati kita, ya. Jadi doa adalah gaya hidupku, ya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab, seorang tokoh Alkitab yang suka banget berdoa. Karena dia suka berdoa, suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, akhirnya dia ditolong oleh Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa dia? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, Elin bisa jawab nggak? Deon bisa jawab nggak? Michelle bisa jawab atau enggak? Moti di mana ya? Apakah dia dengar firman Tuhan di rumah? Dengar, bisa jawab Moti. Nah, adik-adik semua dengar ya, bahwa ini namanya Daniel. Nah, pasti adik-adik tahu ya, Daniel. Nah, sekarang kita baca Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Tante baca ya buat kita semua. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah, adik-adik, Daniel ini adalah seorang yang dipilih oleh Raja Darius sebagai pejabat tinggi negaranya, ya. Dipilih oleh Raja Darius. Ada banyak ya petinggi-petinggi negara, petinggi-petinggi kerajaan, tapi salah satu yang dipilih adalah Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang anak Tuhan yang suka berdoa. Dan dia menjadi sosok yang menyenangkan hati Raja Darius. Karena dia menyenangkan hati Darius, menguntungkan kerajaan, maka Raja Darius itu senang banget sama yang namanya Daniel. Nah, karena Raja Darius ini senang dengan Daniel, Daniel ini selalu dipuji, dia membawa keberuntungan buat kerajaan. Nah, ternyata adik-adik kita melihat teman-temannya, ya, petinggi-petinggi lainnya, pejabat yang lainnya, rekan-rekan teman kerjanya Daniel menjadi iri hati. Loh, kok Daniel disukai dan disenangi oleh Raja Darius? Nah, ada yang iri hati, ada yang cemburu, ada yang tidak suka. Nah, mereka akhirnya adik-adik bermufakat, ya, bersepakat ingin supaya Daniel ini akan dihukum. Tapi bagaimana bisa ya Daniel akan dihukum? Mereka mencari kesalahannya. Nah, adik-adik kita melihat bahwa Daniel dilihat, loh gak ada kesalahannya. Daniel itu rajin, Daniel itu tidak pernah lalai, dia tidak pernah lupa mengerjakan tanggung jawabnya di kerajaan. Loh, kalau begitu kita nggak bisa dong untuk menjatuhkan Daniel. Kita nggak bisa mencari kesalahan Daniel. Akhirnya adik-adik mereka lihat, loh ternyata Daniel ini adalah seorang anak Tuhan yang suka berdoa. Nah, kalau begitu masa suka berdoa kesalahan? Kan enggak adik-adik. Tapi mereka ini teman-temannya mencari bagaimana supaya berdoa itu akan menjadi suatu kesalahan. No, adik-adik ini ya kalau orang jahat, orang iri hati, orang dengki, orang enggak senang sama seseorang, pasti dicari-cari bagaimana caranya supaya Daniel ini akan menjadi orang yang bersalah. Nah, akhirnya petinggi-petinggi ini, para pejabat yang lainnya yang berkompromi, ya, pergi menghadap Raja Darius. Dia pergi menghadap Raja Darius dan dia ngomong ke Raja Darius, ya. Raja, kiranya Raja membuat satu undang-undang ataupun ketetapan atau peraturan. Karena kami sudah sepakat semua supaya nanti suatu hari, ya, di dalam selama 30 hari Raja akan membuat satu undang-undang, ya, membuat satu peraturan untuk seseorang tidak boleh menyampaikan satu permohonan kepada satu dewa ataupun kepada manusia kecuali kepada tuanku Raja Darius. Nah, ini orang-orang yang iri hati, teman kerjanya di kerajaan itu yang iri hati, dia berusaha mendekati Raja Darius dan dia bilang ke Raja Darius, Tuanku Raja Darius, kami sepakat supaya kita buat satu peraturan ataupun ketetapan selama 30 hari seseorang tidak boleh membuat satu permohonan kepada dewanya ataupun kepada Tuhannya
ataupun kepada manusia, kecuali hanya kepada Raja Darius, kepada tuanku Darius saja. Nah, akhirnya Raja Darius menyetujui. Oke, buat satu ketetapan. Tidak ada seorang pun yang boleh menyampaikan satu permohonan kepada dewa, kepada manusia, kepada apapun kecuali kepada saya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Nah, mereka setelah ketetapan itu dibuat, peraturan itu dibuat, maka teman-temannya mulai mengintip. Ya, ayo adik-adik, siapa yang suka melihat? Mengintip, ya. Nah, kalau yang mengintip itu berarti sembunyi-sembunyi, ya. Jadi waktu Daniel pergi berdoa, kan tadi di dalam kita baca ayat yang ke-11, Daniel itu selalu berdoa dan dia lakukan lagi, ya. Dia lakukan lagi. Di ayat yang ke-11 saya baca lagi, tante baca lagi ya, adik-adik dengar semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, artinya peraturan itu sudah dibuat ya. Pergilah ia ke rumahnya. Daniel pergi ke rumahnya. Nah, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Nah, adik-adik, Daniel ternyata dia tidak melupakan Tuhan. Dia tidak mengabaikan tugasnya. Dia tidak takut karena peraturan manusia. Dia tidak takut dan gentar kepada apa yang menjadi peraturan manusia yang akan menjauhkan dia dari Tuhan. Tidak, tapi dia tetap punya satu ketetapan hati seperti yang biasa dia lakukan. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Nah, pada waktu itu adik-adik, Daniel pergi ke rumahnya. Nah, berarti kalau dia pergi ke rumahnya, ada orang yang mengikuti. Ya, ada orang yang mengikuti Daniel ke rumahnya. Dan dari jauh orang lain, teman-temannya ngeliatin, mengintip dari kejauhan. Dan ternyata adik-adik, Daniel di rumahnya dikatakan tadi di tingkap-tingkap ya, ada kamar di atasnya dan di atas itu ada tingkap-tingkap yang terbuka. Jadi ada terlihat mengarah ke Yerusalem ya, kelihatan dari luar bahwa Daniel sedang berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, teman-temannya bilang, no, itu Daniel sedang berdoa. Dia sedang memuji Tuhan. Dia sedang membuat permohonan kepada Tuhannya. Ayo kita laporkan kepada Raja Darius. Dia sudah melanggar titah raja. Dia sudah melanggar peraturan ketetapan yang sudah dibuat oleh raja. Kita punya kesempatan. Ayo, mereka semangat adik-adik ya. Dia semangat, senengnya. Aduh, kita bisa akan menjatuhkan Daniel. Aduh, hati mereka berbunga-bunga. Mereka sangat senang dan gembira. Kita yang menang, kita akan menang. Pasti kali ini nanti Daniel akan dihukum. Pasti Daniel akan dihukum, kita yang menang. Nah, makanya jangan sok suci, jangan sok jago, jangan sok pintar. Mungkin teman-temannya berkata demikian. Nah, adik-adik, ketika dilaporkan kepada Raja Darius bahwa Daniel ini melanggar perintah titah raja, Raja Darius sedih sekali. Karena apa adik-adik? Karena Raja Darius itu sangat senang kepada Daniel.
Daniel anak yang manis, pegawai ataupun orang yang sangat jujur, orang yang bisa diandalkan, ya, orang yang petinggi kerajaan yang tidak pernah lalai. Jadi Raja Darius senang karena mendengar itu. Raja Darius sangat sedih. Tapi adik-adik, apa yang mau dibilang? Apa yang mau dikata? Peraturan sudah dibuat. Gak mungkin dong raja melanggar peraturan yang dia bikin sendiri. Dia harus ikuti. Dia harus menegakkan peraturan itu. Nah, kan raja, masa dia lupa akan perintahnya? Nah, adik-adik, ayo, apa yang terjadi pada Daniel? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Coba angkat tangannya. Nah, adik-adik ya, kita tahu ternyata karena Daniel sudah melanggar, maka Daniel dimasukkan ke mana adik-adik? Ke sumur? Enggak ya, ke dapur api. No, itu bukan Daniel. Tante Grace, itu bukan Daniel. Terus dimasukkan kemana ya adik-adik ya? Dimasukkan ke kamar. Oh enggak, kalau itu kan bukan hukuman. Loh, terus dimasukkan kemana ya? Adik-adik dimasukkan kemana ya Daniel? Dimasukkan ke lubang singa. Nah, dimasukkan ke lubang singa. Ada gua singa. Namanya juga gua singa. Berarti isinya adik-adik apa? Singa. Singa yang kelaparan. Nah, nggak kelaparan aja kalau singa, kalau dimasukkan sesuatu yang berbau daging, ya, ada daging ayam, mungkin daging sapi atau apa saja, atau rusa, atau apa sajalah, ya, hewan-hewan yang lainnya kalau dimasukkan itu langsung langsung dimakan, langsung dicabik-cabik dimakan. Nah, ini Daniel dimasukkan ke lubang singa, di gua singa. Nah, hukumannya para petinggi-petinggi kerajaan merasa senang. Oh, Daniel sudah dimasukkan ke lubang singa. Mereka senang-senang. Mungkin ada yang tos ya. Tos, kita menang. Musuh kita sudah kalah. Musuh kita akan mati, akan dicabik-cabik oleh singa. Mungkin teman-temannya berkata demikian adik-adik. Nah, kita melihat ternyata adik-adik, Daniel ketika dia ada di dalam lubang singa, gua singa, dia bukan menjadi makanannya singa adik-adik. Tapi di dalam Daniel berdoa terus kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu sampai singa-singanya gak mau makan. Dia gak mau makan Daniel. Daniel bukan menjadi mangsanya singa. Nah, Daniel di dalam hanya duduk. Mungkin dia bernyanyi, mungkin dia berdoa, mungkin dia memuji Tuhan, mungkin dia hatinya selalu berdoa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan keselamatan yang menyelamatkan jiwanya. Sampai keesokan paginya. Adik-adik tahu enggak? Pagi-pagi Raja Darius datang. Waktu dia datang, dia ingin melihat bagaimana ya keadaan Darius. Apakah dia sudah menjadi mangsa makanan yang empuk, yang enak buat singa. Akhirnya pagi-pagi Raja Darius melihat dan dia berteriak, "Daniel, apakah kamu masih hidup?" Nah, adik-adik, puji Tuhan adik-adik. Daniel menyaut, "Ya Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja Darius, aku masih hidup." Nah, adik-adik
adik-adik coba kita lihat ya. Ayat yang ke mana ya? Daniel pasal 6 ayat yang ke-21. Nah, ayat yang ke-21 adik-adik tante baca ya, dengar semua. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, Raja Darius ya, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, adik-adik, Raja Darius dengan suara sayup, dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup. Nah, ternyata Darius juga mengakui bahwa hamba Allah yang hidup ini si Daniel. Apakah Allahmu sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, Raja Darius bertanya adik-adik dengan suara yang sayup. Artinya, apa benar enggak ya Daniel ini ditolong Tuhannya? Apakah benar ya Tuhannya menyelamatkannya? Nah, adik-adik, ayat yang ke-22 dijawab oleh Daniel. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Nah, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Luar biasa adik-adik ya, Daniel dia berkata, benar Tuanku Raja Darius, Allahku mengutus malaikatnya mengatup mulut-mulut singa itu. Dan Tuhanku, dan benar bahwa aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak bersalah dan aku tidak melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan menolongku dan membelaku. Adik-adik sukacita sekali dengan senang hati. Raja Darius bersukacita, dia sangat senang. Aduh, Daniel nggak mati, Daniel nggak mati. Daniel diselamatkan oleh Tuhannya. Daniel hidup. Dia sangat senang, dia bersukacita. Ya, itu ayat yang ke-24. Lalu sangat bersukacitalah raja dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknyalah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Nah, waktu ditarik Daniel dari gua singa, enggak ada beret sedikit pun, enggak ada kena cakar sedikit pun, enggak ada. Dia enggak ada apa-apanya, enggak terluka sedikit pun. Dia sehat, dia sempurna. Kemudian sangat senang Raja Darius. Kemudian adik-adik, maka Darius itu, Raja Darius memberi perintah. Ya, dia memberi perintah bahwa semua, ya kita melihat ya, ayo kita baca lagi ayat yang ke-25. Tante baca ya, ayat 25. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dan bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ngeri banget adik-adik ya, ngeri banget. Ya kalau kita melihat, loh tadi yang jahat tadi ya, yang melapor tadi, yang mengintip Daniel berdoa, bukan hanya mereka yang kena hukuman. Kasihan banget keluarganya.
anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, semuanya. Keluarganya diambil, kemudian dilemparkan ke gua singa. Ngeri luar biasa yang dikatakan firman Tuhan apa adik-adik? Belum sampai jatuh ke dasar gua singa, mereka sudah diterkam oleh singa. Takut, ngeri banget. Bagaimana mereka semua dihukum, mereka sampai menjadi tulang belulang karena dagingnya sudah habis dicabik-cabik, dimakan oleh singa. Nah, kita melihat luar biasa adik-adik, bagaimana kita belajar dari kisah Daniel ini. Daniel, dia dilepaskan Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Walaupun dia dilemparkan ke gua singa, dia diselamatkan oleh Tuhan, dia disayang, disukai oleh raja. Karena dia suka berdoa, berlutut, memuji Tuhan. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan, kisah Daniel. Bahwa Daniel suka berdoa, senang berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan. Akhirnya dia dilepaskan dan ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik kuncinya, kalau adik-adik di rumah mau ditolong Tuhan, mau dilindungi Tuhan, mau dijaga Tuhan, mau dipelihara oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Kuncinya tadi seperti Daniel, berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Artinya suka berdoa, senang berdoa, supaya Tuhan menjaga dan melindungi. Nah, berdoa itu apa adik-adik? Berdoa itu berhubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dengan cara kita meminta sesuatu kepada Tuhan, mencari, mengetuk, itu artinya berdoa. Nah, Tante kasih satu ayat hafalan ya. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 ya. Coba kita baca ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Tante baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu artinya untuk kita berdoa ya. Tuhan akan mengabulkan doa kita ketika kita tekun, selalu meminta, kemudian kita mencari, mengetuk pintu hati Tuhan. Nah, jadi berdoa itu adik-adik dengan cara kita selalu tekun mencari Tuhan, melalui doa-doa kita mengetuk pintu hatinya Tuhan dengan permohonan-permohonan doa kita sampai kita mendapatkan apa yang diberikan Tuhan, apa yang menjadi doa-doa kita sampai dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang Tante Grace sampaikan pagi hari ini, kiranya memberkati adik-adik semua. Dan kita rindu supaya menjadi anak-anak yang selalu suka berdoa. Inilah firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa, tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu doa bersama-sama, menaikkan satu pujian bersama-sama kepada Tuhan, yaitu Bapa, ku datang padamu.
Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita selalu ingat dan kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa, senang berdoa supaya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya mereka menjadi anak-anak yang suka berdoa, senang berdoa, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Sehingga hidup mereka, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mereka bersandar kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Sekalipun mereka masih kecil, tetapi Tuhan yang selalu menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami selalu berdoa dan berseru kepada Engkau di setiap waktu, di setiap saat. Sehingga kami akan mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kelepasan Tuhan. Karena Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.